Halo teman-teman semuanya. Hai guys. Selamat datang di Berbincang. Ini Program terbaru ya. Iya, Dari terbaru di psikologi. Bidang psikologi. Dimana dia bakal membahas tema-tema yang cukup menarik dan lagi happening di tengah masyarakat pada umumnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Benar banget. Jadi untuk pada episode pertama ini kita akan membahas tentang insecure. Jadi sebelum membahas yang pastinya terkait apa itu insecure dan lain-lainnya, mungkin saya mau nanya-nanya dulu nih sama dua rekan saya yang ada di depan saya, yaitu Kak Aulia Rahma sama Kak siapa? Vira. Vira ya? Oke. Nah, menurut Kak Vira sama Kak Ama itu insecure itu apa sih? Kalau menurut aku sendiri ya, insecure itu kayak suatu perasaan yang dialami oleh seorang, perasaan yang kayak tidak percaya diri, terus dia juga merasa gelisah, risau gitu, sehingga membuat itu tidak percaya diri, kesalahan dirinya, lebih ke situ sih. Oke, berarti perasaan tidak percaya diri ya Kak ya. Nah, kalau untuk dari Kak Ama sendiri apa itu insecure? Mungkin dari yang aku tahu, insecure itu sebenarnya perasaan tidak aman ya, yang kan bisa jadi nanti bisa akan menimbulkan namanya kita dirasa tidak percaya diri, mungkin sampai ke rasa cemas kayak gitu sih. Nah, memang benar sih dari Kak Vira sama Kak Ama nih. Oh, ternyata insecure itu perasaan yang tidak aman yang membuat seseorang itu tidak percaya diri, terus khawatir, dan mungkin bisa menjadikan dia timbul kecemasan daripada dirinya. Nah, itu kan tadi sudah dibahas nih tentang apa itu insecure. Kalau dari pengalaman kakak nih, nanti kan nanti tinggal kita sharing kan, saya juga akan sharing juga tentang pengalaman saya. Nah, kalau dari kakak apa sih? Maksudnya pernah nggak merasa insecure? Pasti setiap orang mungkin akan pernah mengalami ya namanya insecure sendiri. Apalagi kalau misalnya kita sebelum tahu insecure itu pasti sudah ada lah yang kayak pasti tidak aman itu kan. Kalau untuk dari saya sendiri mungkin ada insecure itu pengalaman yang itu waktu SMP sih. Sebenarnya yang kayak benar-benar merasa kayak wah, apakah mungkin lebih ke overthinking ya kan, lebih kayak fisik seperti itu sih, jadi kayak tidak percaya diri lah untuk mau berteman sama teman-temanku yang seperti ini kayak gitu. Jadi kayak overthinking, apakah mereka mau nih menerima dengan saya keadaan saya seperti ini kayak seperti itu. Terus juga itu cukup lama ya dari SMP, tapi pas SMA juga masih merasakan seperti itu, tapi syukurnya mungkin karena ada dorongan-dorongan positif dari lingkungan keluarga, sampai kayak ibaratnya bisa menyadarkan lah kayak oh iya, kamu harus bisa terima keadaan kamu sekarang seperti ini, kayak ini kita memang seperti ini, keluarga kita dilahirkan seperti ini, jadi kayak jangan merasa kayak terintimidasi lah, ibaratnya diskriminasi lah kayak seperti itu. Berarti yang dilakukan itu sadar ya? Iya. Juga dengan adanya self love juga Iya, ya, benar sekali. mensyukuri apa yang terjadi, mensyukuri dengan apa yang ada pada dirinya, diri kamu sendiri juga. Nah, kalau dari Kak Vira, Kalau dari saya sendiri itu biasanya pribadi ya, biasanya insecure itu sama orang yang punya wawasan luas gitu, kayak misalnya juga contohnya orang yang bisa berbicara di depan umum, yang apa ya, dia kalau ngomong itu ya bagus aja gitu, wawasannya luas, jadi kadang insecure aja, sama kadang tapi sekarang ini lagi insecure ya? ya mencoba untuk lebih percaya diri. Jadi sekarang lagi insecure ya? Tapi sudah sangat baik sih untuk bisa ngobrol bertiga dan direkam sama tim juga, kan itu sangat cukup baik ya. Terus Makanya seperti itu sih, lebih Lebih insecure ke insecure pada warna itu ya? ya. Kalau ke fisik sih alhamdulillahnya lebih mensyukuri aja sih. Kayak iya. Oke, nah, itu tadi kan dari Kak Ama bahwa insecure itu ketika terkait fisik ya, kayak nah kalau Kak Vira sendiri itu insecure-nya terkait cara depan umum atau public speaking ya. Iya. Kalau dari saya sendiri nih, boleh nggak saya mau cerita ceritanya? Boleh. Nah,
Mau didengerin nggak? Wah, Oke. Jadi Pasti, ya. kalau dari saya sendiri itu kan, wah banyak nih sebenarnya. mungkin kata sebenarnya banyak, cuman kayak kita belum Mungkin belum merangkum. ini ya, belum Ya. atau belum dikeluarkan semuanya kan? Masih mengingat-ingat ya. Iya. Itu sebenarnya rangkuman dari waktu kisah yang dulu. Jadi saya pernah merasa insecure itu pas SMP. Jadi SMP itu saya pernah dibully. Dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya udah, teman saya itu paling ya bisa dihitung pakai jari lah, 5 orang mungkin paling banyak teman dekat ya. Kalau untuk teman-teman lain sedikit-sedikit aja. Nah karena saya pada saat itu masuk di kan saya masuk di SMP itu sudah mau tutup pendaftaran karena sebelumnya saya mau masuk di pesantren yang ada di Gorontalo. Jadi saya masuk di sekolah negeri yang ada di Palu itu sudah mau akhir-akhir begitu ya. Nah pada akhirnya masuknya kan di kelas yang agak belakang. Kalau saya itu kemarin sampai kelas G apa ya? Iya, Saya emang. di kelas E. Emang aku Jadi tahu kok 7E. sekolah kakak. 7E. Emang luas. Luas. Kita alma mater, alma mater nih berdua SMP kan. Jadi itu saya sebut mereknya ya, Iya. SMP apa? Nggak boleh. Nah, habis itu kan selama 3 tahun itu berawal dari saya kelas 1 yang memang masih cukup ya, terlalu menunjukkan atau apa ya, belum bisa percaya diri lah. Iya. Sehingga pada saat kelas 1 itu karena mungkin orang melihatnya saya ini bisa ditindas, bisa ditekan. Akhirnya adalah teman saya, salah satu teman saya dan beberapa oknum yang lain. Jadi tiap hari itu dipajak, itu dipalakin tuh. Oh ya, tahu. Palakin, jadi sehari itu kita harus store ke dia itu 2.000. Kejam banget ya. SMP loh ini, SMP. Kata kejam Uang banget. itu kan 7.000 ya, uang jajan ya, 7.000. Terus kita itu pada saat itu kan sekolah siang, karena pembangunan sekolah, jadi sekolah siang. Nah itu saya pergi sekolahnya pun nggak diantar, karena orang tua saya kerja kan. Taksi. Jadi naik angkot, taksi namanya di sana taksi. Oh, kalau iya. Secara umumnya namanya angkot. Heeh. Nah naik angkot udah bayar 2.000 sampai di sekolah sudah tinggal 5.000, terus dikasih lagi ke itu orang itu kan. Iya. Akhirnya uang tinggal 3.000. Ya saya nggak makan lah, sedih ya. Jadi hampir 3 tahun seperti itu. Cuman memang ada satu momen yang memang pada saat kelas 2 itu, karena saya hampir ini ya, sebenarnya agak malu sih itu juga, tapi nggak masalah. Kita kan Sebagai ini ya, sebagai untuk saya berdiri di tempat ini pun itu sudah melewati banyak proses. Jadi pada saat kelas 2 itu saya itu hampir mau dikeroyok kan, dan saya mulai agak ngerasa kok ini nggak habis-habis. Saya pengen juga ngerasain SMP itu yang seperti teman-teman saya yang lain. Oh, sebenarnya ada orang yang bilang kan pengalaman paling enak itu SMA, tapi Iya. ada juga yang bilang SMP. Saya pengen ngerasain dua-duanya lah. Ketika di SMA mau seperti itu. Nah, pada saat SMP itu udah kelas 2, saya akhirnya ingin melawan. Nah, tapi saya tidak mempunyai teman yang memang bisa nge-backup atau Iya, benar. ketika mungkin berantem nih ikut maju tidak, ini kan kan pasti sering kayak gitu kan. Iya. iya karena temenan yang sama cupu-cupu juga kan. Jadi pada akhirnya mereka mau kumpulin, dan pada saat itu ada teman saya itu dia lihat SMS kan bapak saya, mau bilang saya mau dipukul. Di situ orang tua saya datang, itu bukan sebagai pembelaan menurut saya, jadi malah saya jadi malu. Iya. Karena orang tua saya datang dengan beberapa kakak saya, kakak sepupu saya, yang membuat saya jadi malu. Akhirnya apa? Setelah itu saya malah diceng-cengnya Ya, beraninya lapor orang tua ya, pasti kayak gitu. Ya akhirnya sampai kelas 3 pun masih seperti itu. Dekat-dekat maupun itu malah saya kena. Jadi saya sering makan mie dulu, makan mie goreng setiap hari. Itu pernah kayak cacat. Ini full semua. Kantin mana nih kalau boleh tahu? Kantin ya mas. Mas Edi. Oh, tahu aku. Kita pasti tahu. Cacar kan di sini ada semua nih. Cacar kita ini bukan cacar. Jadi Satu badan. di sini semua 1 bulan itu
ke sekolah itu pakai lengan panjang, terus tangan itu ditutup pakai topi. Terus dibilang lah saya itu kayak bawa penyakit yang menular segala macam seperti itu. Pokoknya hampir 2 bulan apa saya kena penyakit itu, dan pada akhirnya saya lulus juga dari SMP itu. Ya. Dan makanya pada sampai saat ini saya tidak bukan tidak ingin mengingat sih, cuma lebih tepatnya tidak ada masa-masa ini yang saya lewatin di SMP. Nah, masuk SMA saya baru ke sekolah 3 bulan. Kebetulan itu tidak usah disebut ya merek SMA apa. Jadi saya baru sekolah 3 bulan. Kita sama bukan? Iya, alamat juga. Kita SMK, kita SMK aja sama Masuk SMA baru 3 bulan sekolah, kebetulan bapak saya jadi kepala sekolah di sana. Dan pada saat itu bapak saya katanya difitnah. Iya, pernah dengar Nah, berita itu. difitnah, bapak saya di demo dan dicopot langsung di depan saya. Pada saat itu bapak saya malah masih di Jakarta, Pak. Jadi salah satu pejabat dinas datang dan mencopot bapak saya pada saat itu juga, padahal bapak saya punya di tempat. Nah, itu membuat saya sangat insecure. Saya yakin bapak saya bukan orang yang seperti apa yang mereka duga, karena saya tahu. Dan pada saat itu pun saya sudah masuk di OSIS-nya juga. Di situ saya tidak ikut nimbrung apa yang mereka lakukan pada malam harinya. Cuma memang ada pemimpin yang beritahu untuk tidak sekolah pada hari itu. Ya, tapi saya kan hari itu juga hari Senin kan bicara. Terus saya pikir ada apa kan? Kenapa harus tidak sekolah kan? Nah, pada saat sekolah selesai, jadi teman-teman saya itu yang sahabat saya sampai sekarang itu narik untuk, ayolah kita pergi lah terus di sini. Orang-orang anak kelas 2, kelas 3 itu sudah bawa karton, bawa karton, turunkan bapak lah namanya. Jadi di situ tuh saya lihat dengan secara langsung ada salah satu kakak tingkat saya yang sampai sekarang saya tidak terlalu menyukai dia. Dia ditanyalah, jadi ada pejabat dari dinas, tanyalah ke kakak tingkat saya itu, dan kakak tingkat saya itu bilang kita mau Pak ini dicopot. Dan dengan saat itu juga SK-nya sudah ada. Nah, itu saya langsung mikir, oh ini sudah direncanakan, sudah memang direncanakan untuk semacam merusak karirnya bapak saya sendiri. Nah, lambat laun akhirnya saya pada saat itu ditarik sama beberapa guru-guru yang masih pro sama saya juga, masih melihat bapak saya memang tidak seperti itu apa yang diduga sama mereka. Habis itu saya hampir tidak sekolah itu 1 bulan. 1 bulan dan saya hampir pindah ke sekolah Anda. Oh ya. Nama saya sudah di absen, sudah lagi absen di sekolah sana. Jadi kita hampir sama lagi ya. Nama saya sudah di dengan perjanjian saya tetap melanjutkan paskibraka saya. Jadi kenapa saya tidak melanjutkan paskibraka gara-gara itu sih, karena memang ada beberapa orang yang memang terlibat di dalam situ yang saya tidak suka. Makanya saya untuk memilih keluar lah dari paskibraka itu. Jadi saya dijanjikan bapak saya untuk tetap melanjutkannya, tapi bukan di sekolah itu. Di sekolah satunya. Sekolah Anda. Iya. Nah, di situ timbullah insecure ya. Pada saat itu yang membuat saya ada tertekan yang namanya masih anak kelas 1 ya. Iya. Masih anak kelas 1, terus baru 3 bulan sekolah yang demo juga anak kelas 2, kelas 3 yang memang kakak senior dan cukup memang dikatakan SMA pada saat di SMA itu senioritasnya cukup tinggi. Ya kan? SMA memang cukup tinggi. Tapi dengan segala pengalaman tersebut dari SMP tadi, dari SMA, memang pada saat SMP saya belum bisa mengendalikan dan mengatasinya. Karena sampai kelas 3 pun sampai saya berakhir, sampai selesai sekolahnya pun itu nggak selesai permasalahannya. Bahkan udah sampai di titik ini pun, ya memang teman-teman saya sekarang yang dulu menganggap saya hanya benalu. Ya. Pasti ada lah. Ya, ketika mungkin ngumpul ya kita sudah diajarkan. Tapi kalau sekarang kan yang mungkin sudah di posisi ini sudah banyak lah ya teman-teman itu. Nah, di mana ayo kumpulnya ini. Ya, tapi saya merasa dulu kalian tidak seperti itu gitu loh. Mungkin dengan saya seperti ini mungkin kalian sudah mulai menganggap. Tapi saya tidak bisa seperti itu juga. Iya. Tidak boleh dendam juga kan. Makanya mungkin cara mengatasinya sekarang pun ketika mereka mengajak, walaupun mungkin mereka dulu tidak seperti itu ke saya, ya saya ayo.
tapi kualitasnya Iya. saya tidak terlalu dekat. Nah, kemudian kalau yang SMA tadi yang saya lakukan, saya tidak memilih pindah dari sekolah itu. Saya memilih untuk, walaupun saya tidak percaya diri untuk pada saat masuk sekolah itu kan suatu sekolah lihat tuh, semua jadi kayak artis Jadi itu. pusat perhatian. Itu pasti Itu kayak gampang itu loh. Ini kan insecure sekali kan tadi ini, walaupun memang setelah dilihat jaksa, kepolisian, bahkan ada sampai intel turun langsung ke ke pihak sekolah dan pihak teman-teman yang demo itu sama guru, memang tidak terbukti, tapi tetap ada rasa ini pasti mereka pikirnya begini. Nah makanya dengan cara mengatasinya saya lebih kepada mau diapakan omongan orang. Kalau misalnya yang terjadi memang tidak seperti itu ya Iya, kenapa tidak. Jadi makanya saya dengan berat hati meninggalkan apa yang saya ingin capai, yaitu paskibraka. Mimpi saya sebenarnya pengen mengibar di setidaknya provinsi atau kota. Terus saya memilih untuk tetap bersekolah di situ karena ketika saya pindah dari SMA itu, yang pasti omongan orang bakal berkelanjutan. Benar. Orang malah mengira benar ya, bapaknya berarti betul korupsi. Bapaknya betul apa yang dituduhkan itu benar semua karena anaknya mau pindah. Tapi saya memilih untuk tetap stay di sekolah itu sampai selesai. Bahkan saya mencoba untuk menjadi ketua OSIS. Walaupun memang pada saat itu juga ya seperti itulah. Tapi saya tetap masuk juga di kepengurusan sebagai sekretaris. Makanya cara mengatasi saya pada saat itu pun ya seperti itu. Mau diapakan omongan orang sih, kita tidak bahagia dengan omongan orang. Bahagia kita pilihan kita. Iya benar. Cara kita mencintai diri sendiri kita ya kita sendiri juga. Mau diapakan omongan orang, kalau misalnya memang tidak betul terjadi ya sudah ya waktu aja. Mungkin itu dari saya kalau orang SMP SMA. Kalau teman-teman nih, kalau di perkuliahan ada nggak? Perkuliahan Jika amat angkatan berapa? 18 ya? 18. Berarti semester 5. Nah, Mau tenang. kalau ini Semester 7 ke 8. iya. Sudah mau akhir juga ya. Lagi nyusun. Kebetulan saya baru semester 3 atau 4 ya saya ini. Saya baru semester 3 atau 4. Ya, Jadi jadi kayak gitu. Jadi kalau dari Kak Ahmad kira apa? ke masa kuliah ini mungkin sebenarnya nggak ada ya, kalau mungkin ke ini aja sih, bahwa ini tadi insecure tentang mereka-mereka yang ke public speak ya, kayak seperti apa ya, mungkin kayak rasa wah bisa ya, kayak bagaimana nih caranya biar biar bisa kayak dia. Jadi apalagi kalau misalnya nih sering mungkin ya satu kelompok ya, ini pasti presentasi kayak gitu kan, satu kelompok sama orang yang pandai berbicara pasti akan ada rasa ini juga kan, rasa tidak percaya diri yang kita miliki gitu. Cuman syukurnya alhamdulillah selama satu semester selama berapa semester yang aku lalui dapat teman kelompok yang bisa membimbing aku, kayak kalian pasti bisa kayak gitu, yang bisa mendorong kita sama-sama bagaimana caranya untuk bisa percaya diri seperti itu. Dan walaupun juga ujung-ujungnya pada saat di depan mau berbicara ya rasa maksudnya kayak gemetar itu pasti kan ada, cuman itu tadi ada dorongan dari teman. Syukurnya itu sih yang kalau masa kuliah kayak gitu aja sih, tapi pasti yang kayak mau jadi seperti itu ada, tapi kayak apa jadi motivasi aku malah didekatin sih, kayak ditanya kayak gimana ya ini kayak gitu sih. Dan untuk kuliah seperti itu. Berarti Kak sudah menemukan cara mengatasi dengan untuk tetap percaya diri. Terus menemukan juga teman-teman yang memang jadi support. Kalau dari Kak Fira nih? Hampir sama sih juga wawasan gitu. Jadi kalau dalam presentasi gitu kan kebetulan juga saya orangnya kurang pede gitu kan biasanya. Jadi kadang harus didorong biar Dorong mana gini? enggak lah. Kirain udah begini kan? Kayak diberi support gitu, kamu bisa, ayo gini. Jadi kayak udah coba makanya bisa kayak pelan-pelan bisa lebih pede lah. Berarti hampir sama ya? Dia sudah dari fase maksudnya sudah di semester akhir sudah menemukan juga. karena yang tadi aku bilang kan kayak lebih pengalaman
ke insecure itu mungkin kayak di SMP Iya, SMA masih karena sekolah. pada saat udah mau masuk Wawasan juga belum terlalu belum ini kan. terbuka lah. Jadi pada saat mau masuk kuliah itu udah tahu bagaimana caranya untuk apa namanya lebih percaya diri nih kayak oh ya ini nih bilang mungkin kalau Kak Reza mungkin sampai kelas 3 tadi kan masa ada pengalaman alhamdulillah kelas 3 di SMA itu aku udah circle pertemanan aku juga memang udah yang benar-benar kayak kita orangnya bodo amat kayak gitu. Jadi kayak semakin apa ya percaya diri lah ibaratnya seperti itu. Jadi ada beberapa teman-teman juga. Jadi kalau itu kan dari teman-teman ya. Iya. Ini saya sering lagi nih. Nah, Agak banyak cerita yang saya. Ini saya jadi ini tapi kok saya banyak cerita. Apa-apa. Jadi kalau saya kan sebenarnya di awal kuliah juga saya kan karena kan kita ya orang timur. Orang Indonesia bagian timur Iya. walaupun waktunya Indonesia bagian tengah ya, tapi logatnya agak-agak Ke timur-timuran. timur-timuran ya. Jadi pertama kali saya masuk kuliah di salah satu universitas swasta di Yogyakarta itu ada presentasi presentasi mata kuliah bahasa Inggris. Jadi kan my name is Reza Akbar, terus asalnya dari Celebesnya itu E-nya itu terlalu kental ya kayaknya ya. Akhirnya dari situ bahkan sampai lulus itu yang kenal Reza itu mungkin dari 100% orang yang teman-teman saya maksudnya di kalangan di kampus itu mungkin ya 80% kenalnya Ebes bukan Reza. Oh ya. Awalnya saya mungkin agak insecure ya melihat Jadi saya dipanggil nama Ebes. kita diubah jadi apa yang Nama saya- salah ya salah ucap. Nama saya bagus padahal ya Reza walaupun pasaran ya. Tapi itu namanya kan sudah dari orang tua juga yang dari awal walaupun memang SMP itu saya itu tidak dipanggil Reza juga tapi dipanggil Arab. Ya Benar. sudahlah. Orang-orang kayak memang seperti itu Ya sih. sudahlah ya itu tidak usah dibahas. Nanti ada pembahasannya ikutin ada aja ikuti kegiatan-kegiatan bincang selanjutnya. Nanti kita akan lebih bahas lah. Nah, untuk yang tadi kan kuliah tadi itu dipanggil Ebes. Awalnya saya insecure, merasa kok nama saya Reza Nama tapi yang kok diberikan dipanggil orang tua Ebes, bagus ya. Terus Ebes itu agak apa ya Ebes. Tapi lambat laun pelan-pelan saya menikmati dan memang itu menjadi maskot lah. Iya benar. Jadi malah anak-anak itu nggak perlu tahu saya dari mana, mereka ketika tahu panggilan saya itu dari Sulawesi ya bang, malah mereka ada yang merasa segan juga teman-teman. Bahkan saya sempat juga jadi salah satu pemimpin di salah satu organisasi kampus juga yang Iya. bahkan dengan logat saya seperti ini mereka dapat menerima. Saya tidak perlu menjelaskan lagi, saya dari sini, tapi ketika mereka sudah tahu namanya siapa saya dari Sulawesi berarti. Jadi mereka tidak perlu dijelaskan lebih banyak lagi. Dan makanya dari awal saya merasa insecure, pelan-pelan saya meninggalkan rasa-rasa itu, meyakini bahwa apa yang dikasih mereka itu ya sudah saya terima aja gitu. Lagian itu kan tidak membuat saya juga menjadi negatif, jadi apa, kan hanya sebuah panggilan. Apa sih pentingnya sebuah panggilan kalau misalnya namanya tetap sama Iya, juga benar. biasa gitu kan. Benar. Mungkin itu cara mereka untuk dapat lebih dekat sama saya. Makanya saya menerima hal itu, walaupun sampai sekarang ya, ketika saya mungkin cerita-cerita nih, kayak kemarin ada kejadian lucu. Jadi sama adik tingkat saya itu, yang di salah satu organisasi yang mereka lagi sekarang di organisasi itu, mereka itu tidak tahu nama saya Reza. Jadi mereka sharing lah. Mereka cuma tahu Reza bidang psikologi. Oh iya. Mereka minta kerja sama bidang psikologi kan. Terus setelah nanti akhir saya bilang, oh iya saya itu dipanggilnya Bang Ebes. Astaga, ini Bang Ebes ya. Baru mereka tuh, pada sebelum itu mereka agak maksudnya ya biasa aja kan menghargai karena itu. Tapi setelah mereka tahu itu dan mereka tahu juga saya sebelumnya pernah jadi pemimpin di situ, baru mereka respect. Jadi memang masuknya Bang Ebes itu atau selebritasnya sudah melekat, dan itu saya harus syukuri dan nikmati sih. Dengan seperti itu saya juga tidak perlu menjelaskan panjang lebar bahwa saya dari mana, saya seperti apa, karena terkadang kan logat kita juga ini apalagi saya emosian ya. Emosian. Ini sudah dari saya. Berarti Kak Reza ini dari SMP sampai dulu mungkin Ada selalu pengalaman iya insecure ya. pengalaman insecure-nya. Banyak sih.
ya kayak pada saat saya masuk kuliah pun itu, pada saat saya bicara presentasi itu saya tremor. Sama. Jadi apa namanya, kertas itu Kertas, sampai dipegangin teman Kalau saya. aku sendiri bukan kertas, mic yang bayangin kita biasa pakai mic, makanya kalau selama dari itu presentasi di kampus itu aku nggak pernah Nggak pakai pakai mic. Jadi aku menggunakan suara yang keras ini jadi sebagai pengganti mic karena kelihatan banget kayak oh my god. Nah, itu jadi pada saat itu saya pegang, karena saya merasa ya, padahal saya sebenarnya kan di SMA pun itu sudah jadi sekretaris juga, karena sudah pernah juga jadi apa namanya, sering mimpin rapat, sering ngomong di depan, di depan panitia dan segala macam. Ketika habis ini kan beda ya, itu shock kultur lah kayaknya. Iya. Jadi itu nanti bakal saya bahas juga nanti live-nya Banyak nih ya. Belakang Fest Dan banyak hari Minggu nanti. Dari Oh, mungkin nggak tahu tayangnya nanti kapan ini ya. Jadi itu kertasnya itu sampai dipegangin teman. Jadi saking ini ya untuk sumpah gemeter banget. aku sih sampai sekarang ya. Jadi kalau- sampai detik ini saya presentasi di kampus itu tidak ada pegang, tidak ada lagi mau megang kertas, Iya. tapi pakai HP. HP-nya itu dipegang. Walaupun memang sampai sekarang ya sudah mulai tidak terlalu ini lagi, saya sudah mulai terbiasa ya. Kalau itu aku semester awal sih, yang benar-benar baru mengetahui orang-orang yang depan ini kan wah beda-beda daerah, jadi kayak mulai ada tapi Megang yang paham tadi, tidak gitu ya. tapi makanya kayak tadi syukurnya dari awal semester itu mendapat teman kelompok yang benar-benar oh mau support nih, kayak memberikan apa ya, kayak kita nggak saling menjadi kan, maksudnya saling apa ya, mengarahkan kayak nanti ini aja, apalagi kalau presentasi kan kita diberikan waktu cuma beberapa menit kan, jadi kayak oh iya bagian-bagian ini aja kayak gitu. Itu sih yang sangat bersyukur pada saat itu. Cuman ya kalau untuk berbicara mungkin nggak tahu ya, tremor itu masih sampai sekarang sih. Iya, jadi memang kalau sepengetahuan saya tremor itu cara mengatasi salah satunya itu apa yang misalnya kalau misalnya kita tremor megang sesuatu, kalau bisa dihindari dulu. Jadi kita membiasakan diri untuk tidak memegang sesuatu, sehingga karena ketika kita memegang sesuatu dengan tremor itu jadi bahasa itu pasti orang kita juga gitu loh. Bicaranya langsung jadi kayak nggak karuan kan, belajar Iya. kayak Jadi sebisa mungkin kita yang mengatur dan kita harus percaya diri sendiri. Oke, mungkin sudah panjang lebar nih, sudah hampir 30 menit kita ngebahas. nggak berasa ya. Insecure ya, tidak berasa ya, tidak berasa ya teman-teman ya. Mungkin satu statement dari teman-teman yang buat teman-teman bidang psikologi, apa itu insecure dan kesannya apa? Dari Kak Firman. Kalau dari aku sendiri sih untuk mode sekarang apalagi di kalangan kita ini lebih percaya diri sih gitu. Terus ini nggak usah membanding-bandingkan diri kita sama orang lain, karena itu salah satu pemicu bisa insecure, nggak percaya diri. Jadi apa ya, Yang itulah pokoknya ya. Jadi intinya jangan membanding-bandingkan diri kita dengan Sama diri orang orang lain, lain. karena pastinya setiap orang punya berbeda-beda cara penyelesaiannya, pencapaiannya, usahanya itu berbeda-beda. Yang pasti jangan pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan orang lain. Iya sih gitu. Bersyukurlah apa yang ada di diri kalian sendiri. Benar. Kalau dari Kak, kalau dari aku sendiri mungkin aku mau manggil sahabat bincang ya. oke, sahabat bincang berarti Sahabat sekarang ya, bincang kita ganti ya, kita Kita ganti. untuk sahabat bincang yang misalnya yang masih sekarang merasakan insecure gitu kan. Pesanku mungkin kalian tetap fokus dengan apa kelebihan kalian. Jangan fokus terhadap kekurangan kalian, karena kebanyakan orang sekarang itu seperti itu, mereka lebih fokus ke kekurangan mereka daripada kelebihan mereka, tanpa mereka sadari bahwa mereka sebenarnya mempunyai kelebihan tapi mereka nggak fokus ke situ ya. Mungkin lebih ke fisik tadi kan ya, mereka ingin mau terlihat cantik, tapi mereka terlihat cantik bukan untuk diri mereka sendiri, tapi untuk konsumsi publik seperti itu. Jadi kayak tuntutan dari orang lain seperti itu. Sebenarnya kalau kalian lebih fokus ke situ, yang capek sendiri kalian, yang buat kalian stres, cemas dan lain-lain. Jadi sebenarnya saja fokus ke apa yang kalian sadar dengan kelebihan kalian seperti itu. Dan juga
lebih apa ya, mulai perdalam tentang diri kalian itu seperti apa, seperti Lebih itu. mengenal Lebih diri. mengenal ya. Iya, lebih mengenal diri kalian itu bagaimana. Karena yang bisa mengenal kalian ini diri kalian sendiri, itu dari saya ya. Oke. Sahabat bincang. Kalau dari Kak Reza. sendiri gimana nih? Jadi kalau dari Suhu saya nih. sendiri ya, jadi mohon maaf nih banyak cerita kan. Gak apa-apa. Tapi kalau masih mau dengar ceritanya bisa ikut acara bimbing psikologi ya. Selanjutnya. Selanjutnya. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman dari tadi sudah memberikan closing statement ya untuk teman-teman atau sahabat bincang yang sudah sampaikan tadi oleh Kak Ama. Mungkin dari saya sama seperti kepada teman-teman tadi, jangan pernah membanding-bandingkan diri kalian dengan diri orang lain, karena yang pasti apapun yang kalian lakukan dan mereka lakukan itu berbeda. Jadi yang pencapaian yang kalian dapatkan itu juga akan berbeda. Terus tadi jangan pernah melihat atau menginginkan menjadi seorang yang cantik atau ganteng atau mungkin bisa menjadi bahan perhatian oleh orang lain, karena sebaik mungkin kita harus jadi diri sendiri dulu. Iya, benar sekali. Jadi kita cantik untuk kita sendiri, kita ganteng untuk kita sendiri. Yang satu pesan saya tadi, kalau saya rangkum, intinya sih apa yang kita lakukan ya untuk kita. Yang jadi apa dikonsumsi publik itu ya terserah mereka, karena kita tidak bisa mengontrol omongan-omongan oleh orang lain gitu. Itu sih mungkin dari saya, karena saya juga sudah cukup banyak cerita tadi ya. Berbagi pengalaman ya. Walaupun mungkin ini tidak sampai orang selesai nonton ya, karena kita bukan seorang influencer atau Karena- selebriti. Ini juga baru episode pertama dari Iya. kita, jadi jika ada kekurangan ya. Iya, jika ada kekurangan mungkin Mungkin mohon maaf. bisa Apabila di- mungkin tadi ada yang tersinggung dengan beberapa obrolan kita, mungkin kita tidak ada niat untuk menyinggung siapapun di situ. Mungkin kalian cukup tahu aja ya. Cukup Yang tahu tahu-tahu saja. kita ya cukup tahu aja. Cukup tahu aja. Oh, kayak ada singkatannya ya. Mantap. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next video. Oh iya, ini ada ini loh, iya, salah kita satu cafe atau coworking space yang di Jogja yang bisa kalian datangi. Tempatnya itu ada di depan Gor Universitas Negeri Yogyakarta, namanya Tadeus Coworking Space. Oke.